Selamat jumpa semuanya. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita. Secara khusus kita akan mendengarkan penjelasan tentang imperativus atau perintah. Yang akan kita pelajari hari ini secara khusus adalah tentang kalimat perintah dalam bahasa Latin. Mari kita baca dan perhatikan kalimat-kalimat di bawah ini. Secara khusus perhatikanlah kata kerjanya. Kalimat pertama, agricola teram ara. Artinya petani, bajaklah tanah. Kalimat kedua, agricole teram arate. Artinya petani-petani, bajaklah tanah. Kalimat ketiga, puella reginam ama. Artinya gadis, cintailah ratu. Kalimat berikutnya, puelle reginam amate. Artinya gadis-gadis, cintailah ratu. Coba kita perhatikan, apa bedanya kata ara dan arate, kata ama dan amate dalam keempat kalimat di atas. Dari sini kita bisa menarik satu kesimpulan bahwa kalimat perintah dalam bahasa Latin dinyatakan dengan akar kata tanpa akhiran jika yang diperintah hanya satu orang, singular. Seperti kata ara dan ama, itulah akar kata kerja. Untuk memerintah satu orang, kalau yang diperintah itu satu orang, maka kata kerja yang digunakan hanya kita ambil akar katanya saja. Lalu akar kata ditambah dengan akhiran T jika yang diperintah lebih dari satu orang atau plural. Contoh nomor 2 dan nomor 4 menyatakan ini, agricole teram arate, yang artinya petani-petani, bajaklah tanah. Karena yang diperintah, yang dipanggil adalah petani-petani, banyak, lebih dari satu, maka kata kerjanya ditambah akhiran T, arate. Sementara yang di atasnya, agricola, akhiran A itu menunjukkan vocativus singular. Kata kerjanya ara, hanya menggunakan akar kata kerja saja, tidak ada akhirannya, karena yang diperintahkan adalah satu orang. Perintah istilah Latinnya adalah imperativus. Mari kita sekarang memperdalam pemahaman sederhana ini dengan cara mengerjakan latihan-latihan ini. Perintahnya adalah jamakkan bentuk imperativusnya. Awas, kalau imperativus dijamakkan, kata kerja imperativus itu dijamakkan, maka orang yang diberi perintah atau yang dipanggil vocativus harus juga dijamakkan. Contoh, filia agricolam e silva voca. Perintah pada latihan ini adalah uraikanlah dan terjemahkanlah. Dua kata ini akan sering muncul dalam setiap kali penugasan mengerjakan soal-soal bahasa Latin. Mari kita mulai langkah menguraikan kalimat ini. Filia, di sini akhirannya A, yang diberi huruf merah itu adalah akhirannya. Akhiran A di sini bukan nominativus, tetapi vocativus. Nominativus dan vocativus hampir selalu sama akhirannya, baik singular maupun plural. Filia adalah vocativus dan ini singular, akhirannya A. Kemudian agricolam, akhiran am kita tahu adalah accusativus, singular. E silva, kalau ada kata E selalu diikuti ablativus, maka silva dengan akhiran A adalah ablativus singular. Kata terakhir adalah voca. Voca
adalah kata kerja imperatifus singular. Sehingga terjemahan kalimat ini berbunyi, anak perempuan, panggillah petani keluar dari hutan. Langkah kedua adalah menjamakkan imperatifusnya. Imperatifus dalam kalimat ini adalah kata voca. Voca itu untuk singular, kalau untuk pluralnya menjadi vocate. Kalau vocate digunakan, artinya kata kerja perintah ini digunakan untuk memerintahkan atau memanggil banyak orang, lebih dari satu sekurang-kurangnya. Maka filia yang sebelumnya satu juga kita jamakkan menjadi filiae, akhiran e, vokatifus plural. Agricolam e silva tetap seperti di atas. Yang kita ubah hanya filiae dan vocate. Artinya anak-anak perempuan atau putri-putri, panggillah petani keluar dari hutan. Gunakanlah metode mengerjakan ini, menguraikan lalu menerjemahkan untuk mengerjakan ketujuh latihan berikut ini. Selamat mengerjakan, tetap tekun dan teliti. Latihan berikut ini mengajak kita untuk belajar menguraikan dan menerjemahkan dari bahasa Indonesia ke dalam bahasa Latin. Mari kita kerjakan latihan-latihan ini. Sebelumnya, seperti biasa, saya akan memberikan satu contoh untuk menguraikan dan menerjemahkannya. Contoh kalimatnya berbunyi, petani-petani, bajaklah tanah. Kita mulai dengan menguraikannya. Petani-petani, jabatannya adalah vokatifus plural, maka akhirannya e. Bajaklah adalah kata kerja imperatifus plural, akhirannya berarti t nanti dalam bahasa Latinnya. Lalu tanah adalah akusatifus singular, maka nanti akhirannya am. Sehingga kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Latin akan berbunyi demikian. Agricole teram arate. Lalu bagaimana misalnya dalam sebuah kalimat perintah itu yang diperintah tidak jelas apakah singular atau plural. Perintah umum begitu saja, seperti contoh nomor 8. Kabarkanlah kekurangan petani kepada para penduduk di hutan. Di sini tidak ada vokatifusnya, tidak ada yang dipanggil siapa, hanya perintah begitu saja. Kabarkanlah kekurangan petani kepada para penduduk di hutan. Kalau ada kalimat seperti ini, kita boleh menggunakan imperatifus singular ataupun imperatifus plural. Kalau kita menggunakan imperatifus singular, mengandaikan yang kita perintah itu hanya satu orang. Tetapi kalau yang kita gunakan imperatifus plural dengan akhiran t, berarti kita membayangkan yang kita perintahkan adalah banyak orang. Jadi untuk kalimat-kalimat seperti nomor 8, nomor 6, dan nomor 3 itu tidak ada vokatifusnya. Kiranya penjelasan ini mudah dimengerti. Silahkan sekarang Anda mengerjakan kalimat-kalimat ini dengan teliti, menguraikan kemudian menerjemahkannya. Sebelum kalian masuk mengambil waktu untuk mengerjakan tugas, mari sejenak kita hafalkan vokabularia berikut ini. Et artinya dan, diu artinya lama, valde artinya sangat, simul artinya bersama-sama, de plus ablativus artinya de diikuti ablativus artinya hal atau tentang, cum plus ablativus artinya bersama dengan atau dengan begitu saja, sine plus ablativus artinya tidak dengan atau tanpa, apud plus akusativus artinya dekat atau pada, kontra plus akusativus artinya melawan. Misalnya gajah berperang melawan semut, maka kata melawan itu menggunakan kontra lalu diikuti
akusativus. Semutnya berjabatan akusativus. Nauta naute artinya pelaut. Lacrima lacrime artinya air mata. Dextra dextre artinya tangan kanan. Vinea vineye kebun anggur. Fuga fuge artinya lari. Perhatikan cara membacanya. Fuga dibaca G karena diikuti A. Fuge dibaca J karena diikuti AE yang dibaca E. Fuga fuge lari. Ambulare artinya berjalan-jalan. Maka kata ambulatio itu dari kata ini, artinya berjalan-jalan. Selanjutnya ada penjelasan sebagai catatan untuk kata dengan. Kalau kata dengan itu diikuti keterangan alat, hanya ablativus. Tanpa ada kum, tanpa ada ditulis apa-apa untuk menerjemahkan kata dengan. Misalnya, ia berperang dengan tombak. Tombak di sini keterangan alat. Maka kata dengan di sini tidak perlu ditulis apa-apa terjemahannya dalam bahasa Latin. Cukup diterjemahkan menggunakan kasus ablativus. Ia berperang dengan tombak. Maka terjemahannya hasta punyat. Punyat artinya dia berperang. Hasta artinya tombak. Akhiran a di situ adalah ablativus singular. Sehingga terjemahannya menjadi ia berperang dengan tombak. Perhatikan kata dengan. Tidak diterjemahkan pakai apa-apa dalam bahasa Latin, hanya dengan menggunakan kasus ablativus. Lalu kalau keterangan peserta, kalau dengan itu adalah keterangan peserta dalam kalimat itu, maka kita menggunakan cum plus ablativus. Cum puella ambulat. Ia berjalan dengan gadis. Artinya bersama dengan gadis. Jadi cum diikuti ablativus digunakan untuk menyatakan keterangan peserta bersama dengan atau dengan. Lalu yang ketiga, kalau dengan itu dalam arti pelawan atau musuh, maka cum juga diikuti ablativus. Misalnya, cum bestia punyat. Ia berperang dengan binatang, artinya berperang melawan binatang. Kalau menggunakan cum berarti diikuti ablativus yang artinya seperti ini. Artinya sama dengan ketika kita menggunakan kontra. Kontra bestiam punyat. Ia berperang melawan binatang. Apa bedanya antara cum bestia punyat dan kontra bestiam punyat? Bedanya adalah pada kata yang mengikuti cum dan bestia itu. Kalau cum diikuti ablativus, kalau bestia diikuti akusativus. Artinya kurang lebih mirip. Cum bestia punyat artinya ia berperang dengan binatang. Kontra bestiam punyat artinya ia berperang melawan binatang. Ini beberapa penjelasan untuk penggunaan kata dengan ketika kalian nanti harus menerjemahkan dari bahasa Indonesia ke dalam bahasa Latin, juga sebaliknya. Sampai di sini kiranya jelas tentang imperativus. Kalau misalnya kalian belum jelas, silahkan membaca kembali pada buku yang sudah dikirimkan atau pada slide PowerPoint yang juga dikirimkan. Atau bisa juga dengan membuka kembali rekaman slide ini. Berikutnya mari kita perhatikan ini, infinitivus. Pertama-tama mari kita baca dan perhatikan kalimat-kalimat ini. Arare teram agricolam delectat, yang artinya membajak tanah itu menyenangkan petani. Kata itu boleh juga dihilangkan. Membajak tanah menyenangkan petani. Kalimat berikutnya, parare cenam puelam delectat. Artinya, menyediakan makan malam
menyenangkan gadis. Kalimat berikut, liberari in colas delectat. Dibebaskan itu menyenangkan para penduduk. Kalimat berikut, amari ab incola filiam delectat. Artinya, dikasihi itu menyenangkan anak perempuan. Pertanyaannya, apa yang menjadi subjek kalimat-kalimat ini tadi? Dalam kalimat-kalimat yang baru saja kita baca ini, ternyata ada kata kerja yang dipakai menjadi subjek kalimat. Kata membajak, menyediakan, dibebaskan, dan dikasihi. Perhatikanlah, dalam bahasa Latin, kata kerja arare, parare, liberari, amari tidak diberikan akhiran seperti untuk kata saya, engkau, dan sebagainya. Kata kerja itu hanya diberi akhiran re atau ri. Re untuk aktif dan ri untuk pasif. Karena belum diberi akhiran oknum atau akhiran orang, misalnya laudo, laudas, laudat, akhiran ost, mustis, nt, itu belum diberikan di sini, maka bentuk ini disebut infinitivus. Jadi, infinitivus adalah bentuk kata kerja dasar, kata kerja yang belum diberi akhiran oknum. Kalau aktif, akhirannya re, kalau pasif, akhirannya ri untuk konjugatio pertama ini. Sekali lagi kita tegaskan sebagai kesimpulan, infinitivus adalah bentuk kata kerja yang tidak berakhiran oknum. Akhirannya hanya menerangkan bahwa kata kerja itu dipakai dalam arti aktif atau pasif. Mari kita perhatikan. Hafalkanlah selalu kata kerja Latin dalam bentuk infinitivusnya. Karena bentuk infinitivus juga dipakai untuk menggolongkan kata kerja Latin. Kata kerja Latin dibagi dalam 4 golongan yang disebut conjugatio. Membacanya conjugatio. Perhatikan tulisannya coniugatio. Kalau kata benda itu digolongkan dalam 5 golongan yang disebut declinatio, kata kerja digolongkan dalam 4 golongan yang disebut conjugatio. Yang sudah kita pelajari hingga saat ini adalah conjugatio pertama. Apa itu conjugatio pertama? Conjugatio pertama adalah golongan semua kata kerja yang berakhiran are dalam infinitivus aktif. Kalau akhiran re diambil, maka tinggallah akar katanya. Contoh kata amare, kalau re dibuang maka tinggal ama. Ama itulah akar katanya. Lalu di belakang akar itu ditambah akhiran oknum, ost, mustis, nt. Mengubah akhiran re dinamai menasrifkan. Maka penting sekali menghafalkan tasrif kata kerja sampai lancar. Sebagai contoh dari kata kerja amare yang artinya mencintai, kalau ditasrifkan menjadi amo, saya mencintai, amas, engkau mencintai, amat, dia mencintai, amamus, kami atau kita mencintai, amatis, kalian atau kamu mencintai, amant, mereka mencintai. Itu tasrif konjugatio pertama aktif. Lalu kalau tasrif konjugatio pertama yang pasif bagaimana? Amor, saya dicintai. Amaris, engkau dicintai. Amatur, dia atau ia dicintai. Amamur, kami atau kita dicintai. Amamini, kalian atau kamu dicintai. Dan amantur, artinya mereka dicintai. Kalau mencintai tanpa oknum, tanpa orang yang melakukannya, kata mencintai saja terjemahannya amare. Dan dicintai adalah amari.
Lalu bentuk imperatifusnya tinggal membuang akhiran re. Jadi ama itu untuk imperatifus singular, artinya kalau yang diperintahkan itu satu orang, seperti yang tadi sudah kita pelajari. Dan amate ditambah akhiran t kalau yang diperintahkan adalah banyak orang, imperatifus plural. Perhatikan tasrif kata kerja atau konjugatio pertama untuk kata laudare. Silahkan menghafalkan baik-baik tasrif konjugatio pertama ini. Laudo, laudas, laudat, laudamus, laudatis, laudan. Laudor, laudaris, laudatur, laudamur, laudamini, laudantur. Lalu infinitivusnya laudare dan infinitivus pasifnya laudari. Imperativus singularisnya lauda dan imperativus pluralisnya laudate. Perhatikan baik-baik dan hafalkan tasrif konjugatio pertama ini. Di sana ada akhiran o, s, t, mus, tis, nt, dan re untuk yang aktivum. Lalu untuk yang pasifum ada akhiran or, ris, tur, mur, mini, entur, dan ri. Untuk mempermudah menghafalkan tasrif ini, kalian bisa menghafalkan akhirannya saja. Misalnya untuk yang aktivum ost mustis nt. Untuk yang pasifum or ris tur mur mini entur. Ini sebagai bantuan sederhana untuk menghafal atau istilah lainnya jembatan keledai. Jembatan untuk mempermudah kita menghafalkan sesuatu. Untuk membantu memperlancar kita menghafalkan tasrif konjugatio, di slide ini ada latihan menerjemahkan. Perintahnya, jamakkanlah yang tunggal, pasifkanlah yang aktif, dan sebaliknya. Contoh nomor 1, kata vexas, artinya engkau mengganggu. Kemudian langkah pertama jamakkan, kalian mengganggu, artinya vexatis. Kemudian pasifkan, engkau diganggu, artinya vexaris. Dan jamakkan yang pasif itu, kalian diganggu, vexamini. Kerjakanlah soal-soal berikutnya dengan langkah-langkah seperti ini. Masing-masing kata itu diterjemahkan, dikerjakan dengan 4 langkah. Pertama terjemahkan, kedua pluralkan, ketiga pasifkan, keempat pluralkan kembali. Maka di sini ada 8 latihan sederhana untuk membantu kalian semakin memahami tasrif konjugatio yang pertama ini. Nah, yang ini latihan yang lebih berat, lebih kompleks sedikit. Pada latihan ini kita akan menguraikan dan menerjemahkan kalimat-kalimat bahasa Indonesia ke dalam kalimat Latin. Ada 7 soal. Dan pertama-tama sebelum kalian mengerjakannya, akan diberikan satu contoh langkah-langkah mengerjakan dan menerjemahkannya. Tanah dibajak oleh petani, tanah mereka bajak. Kalimat ini diterjemahkan dengan langkah pertama menguraikan. Tanah, jabatannya nominativus singular, akhirannya berarti a. Lalu dibajak, ini predikat untuk subjek orang ketiga singular pasif, berarti akhirannya tur. Oleh petani, petani berarti ablativus singular, akhirannya a. Lalu kalimat yang kedua, ini satu kalimat tetapi ada 2 kalimat di dalamnya. Tanah mereka bajak. Tanah adalah nominativus singular, maka akhirannya a. Mereka adalah kata ganti pelaku untuk orang ketiga plural, maka terjemahannya ab eis. Lalu kata bajak ini adalah kata kerja atau predikat pasif untuk orang ketiga singular, maka akhirannya tur. Sehingga 2 kalimat yang dijadikan satu ini kalau diterjemahkan berbunyi terra ab agricola aratur. Terra ab eis aratur. Perhatikan yang diberi
tanda merah. Disitulah akhiran katanya. Silahkan mengerjakan ketujuh latihan berikut ini dengan langkah-langkah seperti yang sudah dicontohkan. Menguraikan, kemudian menerjemahkan. Berikut ada sedikit lagi tambahan vokabularium yang harus kalian hafalkan. Fortuna fortune artinya nasib. Gratia gratiae artinya rahmat. Ara are artinya altar. Ancilla ancile artinya abdi perempuan. Hora hore artinya jam atau pukul. Misa mise artinya misa. Ecclesia ecclesiae artinya gereja. Culpa culpe artinya kesalahan. Judea Judee artinya Yudea. Maria Mariae artinya Maria. Perhatikan berikutnya beberapa catatan dari kata Latin gereja. Kata misa mise yang artinya misa. Kata ini berasal dari pesan pada akhir perayaan Ekaristi. Kalau yang sudah biasa misa dalam bahasa Latin akan sering mendengar kata ini. Ite missa est, yang artinya pergilah, inilah pengutusan. Kemudian diartikan misa sudah selesai. Lalu kata misa menjadi nama untuk Ekaristi itu sendiri. Lalu kata ecclesia ecclesiae yang artinya gereja. Kata ini sebenarnya berasal dari bahasa Yunani yang berarti yang dipanggil keluar. Kata itu lebih dulu dipakai untuk umat Yahudi yang dipanggil keluar dari Mesir dan dikumpulkan oleh Allah menjadi umatnya di tanah terjanji. Kemudian juga dipakai untuk umat Kristen dan juga untuk gedung gereja. Nama gedung yang digunakan untuk beribadat umat Kristen itu gereja. Lalu kata Judea Judee yang artinya Yudea, kata itu sebenarnya kata sifat dari kata terra Judee yang artinya tanah Yudea atau tanah Yahudi. Kata Maria Mariae adalah terjemahan Latin dari nama Ibrani Miriam. Itu saja beberapa catatan untuk yang kita hafalkan ini. Dan slide terakhir ini adalah latihan menguraikan dan menerjemahkan dari bahasa Latin ke dalam bahasa Indonesia. Kalau sebelumnya tadi kita sudah mengerjakan latihan terjemahan dari bahasa Indonesia ke dalam bahasa Latin, sekarang dari bahasa Latin ke dalam bahasa Indonesia. Hanya ada 7 kalimat sebagai latihan. Kita mulai dengan contoh, supaya kalian nanti mengerjakan latihan ini dengan tahap-tahap, dengan langkah-langkah seperti yang dicontohkan ini. Contoh kalimatnya adalah aras in ecclesia ornare in colas valde delecta. Bagaimana langkah mengerjakannya? Kalau kita menerjemahkan dari bahasa Latin ke dalam bahasa Indonesia, yang pertama-tama harus kita cari adalah predikat atau kata kerja. Dalam kalimat ini ada 2 predikat. Yang pertama ornare, predikat dengan akhiran re, dan yang kedua delectat, akhiran t. Kita sudah mengenali kata yang berakhiran re berarti infinitivus, dan yang akhiran t adalah predikat untuk subjek orang ketiga singular aktif. Setelah kita menemukan predikatnya, maka kemudian kita cari nominativusnya. Dalam kalimat ini ada kata ornare. Kita sudah belajar infinitivus. Infinitivus biasanya dalam kalimat hadir atau digunakan untuk subjek. Maka dalam kalimat ini tidak ada lagi nominativusnya karena menggunakan infinitivus sebagai subjeknya. Seperti sebelumnya kita pelajari menghias altar, menyenangkan ratu, maka subjeknya adalah menghias kata itu. Di sini juga begitu. Tidak ada nominativusnya dalam kalimat ini. Setelah nominativus tidak ada, kita cari yang berikutnya. Yang jelas-jelas saja. Ada akhiran as, ada 2 yang berakhiran as, berarti itu adalah
akusativus plural, dan akhiran a, eklesia, ada kata in di depannya, berarti itu ablativus singular. Maka mari kita uraikan dengan lebih detail. Aras in ecclesia ornare in colas valde delectat. Kata delectat adalah predikat untuk subjek orang ketiga singular aktif, akhirannya T. Kata ornare adalah kata kerja infinitivus aktif, akhiran re. Kata aras adalah akusativus plural, akhiran as. Kata in colas adalah akusativus plural, akhiran as. Dan in ecclesia adalah ablativus singular, akhiran a. Maka terjemahan kalimat ini berbunyi, menghiasi altar-altar di gereja sangat menyenangkan para penduduk. Silahkan mengerjakan kelima latihan ini dengan tekun, teliti, dan tetap semangat. Terima kasih.